Halo anak-anak, selamat pagi untuk anak-anak kelas 5. Apa kabar kalian hari ini? Pasti kabar kalian hari ini semuanya luar biasa. Hari ini Miss Sinta akan lanjutkan kembali pembelajaran di subtema kedua, pembelajaran yang pertama dan kedua. Selamat menyaksikan dan selamat belajar buat semuanya. Nah, di pembelajaran yang pertama dan yang kedua, kita akan tetap belajar tentang iklan media elektronik. Kita juga akan belajar tentang pola lantai, dan kita akan belajar tentang zat tunggal dan zat campuran kembali. Nah, sebelumnya kita akan sama-sama kerjakan. Yang pertama, iklan radio hanya memerlukan suara manusia, tidak diperlukan suara musik. Kira-kira anak-anak setuju atau tidak setuju? Nah, coba kita sama-sama jawab ya. Nah, tidak setuju ya. Mengapa? Karena iklan radio itu tidak hanya memerlukan suara manusia supaya ketika pendengarnya bisa mendengarkan dengan baik dan tertarik, itu ditambah juga dengan suara musik. Nah, lalu yang kedua, iklan yang baik harus memiliki gambar yang menarik. Setuju atau tidak? Nah, setuju ya. Mengapa? Karena jika kita ingin iklan kita itu disukai oleh masyarakat luas, maka iklan yang kita buat itu harus betul-betul menarik perhatian masyarakat. Lalu yang ketiga, iklan yang baik harus memiliki kalimat panjang yang mudah diingat. Kalimat panjang yang mudah diingat. Kira-kira apakah kalimat panjang yang mudah diingat ini sudah sesuai dengan ciri-ciri bahasa iklan? Jawabannya setuju atau tidak setuju? Betul sekali. Jawabannya adalah tidak setuju. Karena ciri-ciri bahasa iklan yang baik adalah kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Lalu yang berikutnya, kalimat pada iklan sebaiknya berupa himbauan untuk membujuk seseorang. Jawabannya setuju atau tidak setuju? Ayo coba tebak. Ya, kalian betul. Jawabannya adalah setuju. Ya, jadi kalimat iklan yang kita buat itu harus membujuk seseorang itu untuk apa? Untuk tertarik menggunakan produk atau jasa yang kita gunakan. Nah, mudah bukan soal-soalnya? Nah, kemarin Miss Sinta sudah memberikan tentang kelebihan iklan media elektronik. Hari ini kita akan belajar tentang kekurangan iklan media elektronik. Ternyata iklan media elektronik itu tidak hanya memiliki kelebihan, tetapi dia juga memiliki kekurangan. Nah, pada iklan internet, kekurangannya adalah hanya bisa diakses oleh konsumen yang menggunakan jaringan internet saja. Jadi, kalau misalnya handphonenya atau alat-alat elektroniknya tidak memiliki jaringan internet, maka kita tidak bisa memakai atau mengakses iklan-iklan yang terdapat di media-media sosial. Nah, lalu yang pada iklan radio, kekurangannya adalah radio tidak dapat mendemonstrasikan produk yang diiklankan. Mengapa? Karena pada iklan radio itu hanya mendengarkan suara musik dan suara manusia, tidak terlihat yang mendemonstrasikannya. Lalu, kekurangan yang kedua, radio menyiarkan hanya sekilas atau singkat dan sekali mendengar saja. Itu kekurangan iklan radio. Lalu yang ketiga adalah iklan televisi. Kekurangan iklan televisi yang pertama adalah
televisi menyiarkan hanya sekilas. Nah, biasa kita kalau sedang menonton film di televisi, kalau ada iklannya itu sekilas ya, kadang hanya 1 menit, kadang hanya 30 detik. Nah, dan hanya kita sekali mendengar, tapi ada juga iklan yang diulang untuk beberapa kali. Lalu yang kedua, relatif lebih mahal dalam hal biaya produksi dibandingkan pembuatan iklan media cetak, internet, ataupun iklan radio. Nah, anak-anak sudah paham kan kelebihan dan kekurangan iklan media elektronik? Kalian juga bisa baca-baca buku panduan tematik 5I-nya di subtema kedua di pembelajaran yang kedua. Di situ juga dijelaskan tentang kelebihan dan kekurangan iklan media elektronik. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang pola lantai. Nah, pola lantai ini seringkali kita pelajari di tematik-tematik sebelumnya. Nah, pola lantai itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah garis vertikal. Lalu yang kedua adalah garis horizontal. Yang ketiga adalah garis lengkung. Dan yang keempat adalah garis diagonal. Nah, ini adalah pola lantai vertikal. Apa sih yang dimaksud dengan pola lantai vertikal? Nah, pola lantai vertikal kalau kalian perhatikan di sini itu membentuk garis lurus, ya, garis lurus ke depan atau ke belakang. Nah, biasanya pola lantai vertikal ini digunakan pada penari berpasangan, berkelompok, atau bisa juga tunggal, ya. Ini adalah pola lantai vertikal. Jadi Miss Sinta ingatkan sekali lagi, pola lantai vertikal membentuk garis lurus. Dia garis lurus ke depan maupun garis lurus ke belakang. Lalu yang kedua adalah pola lantai horizontal, ya. Pola lantai horizontal adalah garis yang membentuk ke kanan atau ke kiri, ya. Nah, biasanya pola lantai horizontal sama dengan pola lantai vertikal, digunakan pada penari berpasangan, berkelompok, atau tunggal. Lalu yang berikutnya adalah pola lantai diagonal. Nah, pola lantai diagonal ini jarang digunakan oleh penari. Nah, pola lantai diagonal itu membentuk sudut ke kanan atau ke kiri. Nah, lalu yang berikutnya adalah pola lantai melengkung. Mengapa dia dibilang pola lantai melengkung? Karena dia membentuk lingkaran. Nah, lingkarannya itu bisa lingkaran penuh, bisa setengah lingkaran, atau membentuk angka 8. Nah, ini adalah tentang pola lantai. Anak-anak juga bisa lihat buku tematiknya di halaman 49 untuk anak-anak bisa lebih jelasnya. Lalu yang berikutnya kita belajar tentang zat larut dan zat pelarut di dalam campuran homogen. Nah, sebelumnya di subtema pertama kita sudah belajar tentang campuran homogen. Sekarang kita akan lihat apa bedanya antara terlarut dengan pelarut. Nah, zat terlarut adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam campuran homogen, ya. Jadi anak-anak harus ingat kalau zat terlarut itu jumlahnya lebih sedikit di dalam campuran homogen. Sedangkan zat pelarut adalah zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain di dalam campuran homogen. Nah, ini adalah contohnya. Anak-anak bisa perhatikan contohnya ini. Ini adalah pelarut, ini adalah zat terlarut. Nah, jadi zat pelarut dan zat terlarut
Ketika disatukan, dia menjadi larutan. Contohnya air dan garam. Ini adalah garam, ini adalah air. Garamnya adalah zat pelarut dan airnya adalah pelarut. Ketika disatukan, dilarutkan, maka dia akan menjadi larutan garam. Nah, partikel zat terlarut tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih karena telah mendengarkan video pembelajaran Miss Sinta dengan baik dan fokus. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.